Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Setiawan dari kelas perbankan syariah 5H. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah yang dibimbing oleh Bapak Syahrial Ar-Rasyid. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendapat saya tentang materi yang telah diberikan oleh Bapak Syahrial Ar-Rasyid selama mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama tentang konsep dasar pembiayaan. Di konsep dasar pembiayaan ini akan dijelaskan tentang kegiatan utama bank, sumber dana bank, pengertian pembiayaan, tujuan dari pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, serta fungsi dari pembiayaan. Di kegiatan utama bank itu ada 3. Yang pertama itu menghimpun dana berupa deposito atau giro dan lain sebagainya. Yang kedua itu menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Yang ketiga melakukan jasa-jasa keuangan berupa transfer, pembayaran, dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi utama bank syariah itu ditambah plusnya. Ada tambah plus yaitu berupa melakukan fungsi sosial atau CSR. Jadi sebanyak 2,5% dari pendapatan bank syariah itu disalurkan melalui zakat, infak, sedekah, pembangunan masjid, beasiswa, dan lain sebagainya. Sumber dana bank itu ada 3. Yang pertama dari pihak pertama, yang kedua dari pihak kedua, yang ketiga dari pihak ketiga. Nah, dari pihak pertama itu sumber dananya dari perusahaan sendiri. Yang kedua dari pihak kedua itu dari investor atau penanaman modal atau pemegang saham. Yang ketiga itu pihak ketiga dari masyarakat. Sedangkan pengertian dari pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak lainnya, di mana pihak yang diberi pembiayaan tersebut mewajibkan mengembalikan pinjamannya kepada bank pada waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jadi tujuan dari penyaluran dana itu ada 3. Yang pertama itu menjalankan fungsi intermediasi, yang kedua menggerakkan sektor real, yang ketiga memperoleh keuntungan. Sedangkan unsur dari pembiayaan itu ada 4. Yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada kesepakatan, yang ketiga ada waktu, yang keempat ada degree of risk atau resiko dari pembiayaan itu sendiri. Sedangkan fungsi dari pembiayaan itu yang pertama meningkatkan daya guna dan peredaran uang serta barang. Yang kedua ada menjaga stabilitas ekonomi, yang ketiga menambah pendapatan, yang keempat menjaga dan meningkatkan hubungan internasional. Di materi kedua ada jenis-jenis pembiayaan. Jadi jenis-jenis pembiayaan itu dikelompokkan berdasarkan 4. Yang pertama berdasarkan tujuannya, yang kedua berdasarkan bentuknya, yang ketiga berdasarkan jangka waktunya, yang keempat berdasarkan segmentasinya. Nah, jenis-jenis pembiayaan berdasarkan tujuannya ada 2, dibedakan menjadi 2 lagi. Yang pertama produktif, yang kedua ada consumer. Di produktif ini tujuannya untuk meningkatkan utility atau daya gunanya. Terbagi menjadi 2 yaitu investasi berupa bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua modal kerja. Nah, di consumer itu tujuannya itu kepuasan langsung. Jadi di konsumer ini ditujukan untuk pegawai tetap seperti CPNS, contohnya itu KPR, kredit rumah, dan kredit kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, jadi jenis pembiayaan berdasarkan bentuknya itu dibedakan menjadi 2, yaitu tunai dan non-tunai. Di non-tunai itu ada bank garansi, ada letter of credit. Di jenis pembiayaan yang ketiga itu berdasarkan jangka waktunya, itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu jangka waktunya itu pendek, itu batas waktunya maksimal 1 tahun. Yang kedua jangka waktu sedang, itu batas waktunya 1 sampai 3 tahun.
Yang ketiga itu batas waktunya panjang, yaitu lebih dari 3 tahun. Nah, jadi di jenis pembiayaan berdasarkan segmentasinya itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama mikro, ada kecil. Yang ketiga ada menengah atau komersil. Yang keempat ada korporasi. Di materi ketiga itu membahas tentang evaluasi pembiayaan. Jadi prinsip dalam evaluasi pembiayaan itu untuk memastikan bahwa pembiayaan yang kita berikan itu tepat sasaran, bermanfaat, dan memastikan bahwa pembiayaan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Biasanya itu evaluasi pembiayaan dikenal dengan 5C. Yang pertama ada karakter atau kepribadian debitur. Yang kedua ada capacity atau kemampuan debitur dalam mengelola usaha. Yang ketiga ada kapital atau kondisi keuangan dari debitur. Yang keempat ada kolateral atau jaminan yang mungkin bisa kita sita jika debitur telat atau mogok dalam melakukan pengembalian dana pembiayaan. Yang kelima ada condition, yaitu kondisi keuangan sang debitur. Pada materi keempat, kita akan menjelaskan mengenai proses dan tahapan dalam pembiayaan. Jadi tahapan dalam pembiayaan itu ada 3. Yang pertama front end, yang kedua middle end, yang ketiga back end. Jadi front end itu biasanya dilakukan oleh marketing pembiayaan. Si marketing pembiayaan ini melakukan mencari nasabah, terus melakukan analisis, terus yang ketiga itu menentukan persetujuan pembiayaan atau apakah nasabah yang telah ditetapkan tadi berhak atau tidak kita berikan pembiayaan. Yang keempat melakukan monitoring. Yang kedua ada middle end. Middle end itu biasa dilakukan oleh unit pengambil kebijakan. Nah, si unit pengambil kebijakan ini melakukan penyediaan infrastruktur, melakukan kegiatan administrasi, terus melakukan pemeliharaan portofolio. Yang ketiga itu back end. Back end itu dilakukan oleh bagian dari penagihan. Jadi bagian penagihan itu biasanya bertugas untuk menyelesaikan kegiatan yang bermasalah, terus juga melakukan menentukan langkah-langkah apa saja yang dilakukan ketika menemukan pembiayaan tersebut bermasalah. Pada materi kelima akan membahas mengenai informasi dan verifikasi data. Jadi di informasi dan verifikasi data ini akan membahas tentang permohonan pembiayaan. Nah, ketika akan melakukan pembiayaan, debitur diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Di formulir pendaftaran itu termasuk di dalamnya ada identitas debitur, info keuangan, jaminan, jumlah yang mau dipinjam atau pembiayaannya, jangka waktunya, dan tujuan debitur melakukan pembiayaan itu sendiri. Jadi untuk karyawan, pengumpulan informasinya itu dapat berupa identitas debitur, usaha apa yang dijalankan, seperti tempatnya, namanya, di bidang apa, sistem pembayaran bagaimana, ada data keuangannya bagaimana, terus rekening korannya, data langganannya gimana, terus ada rencana untuk rencana ketika melakukan pembiayaan itu dilakukan untuk apa, dan dana lainnya. Sedangkan untuk karyawan, informasi dalam pengisian informasinya itu berupa nama, apa pekerjaannya, jumlah tanggungan berapa, terus di situ juga ada gaji per bulannya berapa. Setelah debitur melakukan pengisian informasi di formulirnya, di situ akan melakukan ke verifikasi data. Di verifikasi data itu ada 2. Yang pertama itu thread checking. Thread checking itu memastikan apakah data dari debitur itu telah benar atau sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua ada bank checking, yaitu bank menukar informasi dari bank pusat ke bank sentral apakah debitur ini ada melakukan kesalahan atau tidak. Untuk materi ke-7 membahas tentang pembiayaan konsumer.
Jadi pembiayaan konsumer ini ditujukan kepada pegawai atau masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap. Biasanya untuk pembiayaan konsumer ini digunakan untuk kredit rumah atau KPR, kredit kendaraan bermotor, atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Jadi biasanya itu pembiayaan konsumer itu dinilai melalui 5C. Yang pertama ada karakter, yang kedua ada capacity, yang ketiga ada capital, yang keempat ada conditional, yang kelima ada collateral. Nah, di materi ketujuh akan membahas tentang pembiayaan produktif. Nah, jadi pembiayaan produktif ini lebih ditujukan kepada pengusaha yang ingin melakukan pembiayaan. Nah, jadi di pembiayaan produktif ini ada terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama itu aspek kualitatif atau yang tidak dapat diukur, sedangkan yang kedua itu ada aspek kuantitatif. Di aspek kualitatif dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada aspek yuridis. Aspek yuridis ini seperti legalitas perusahaan, kondisi perusahaan dan sebagainya. Yang kedua itu aspek manajemen. Di aspek manajemen itu dilihat bagaimana manajemen perusahaan, bagaimana terus jumlah pegawainya berapa dan sebagainya. Terus yang ketiga ada aspek produksi. Di aspek produksi ini dilihat bagaimana produksinya, apakah lancar atau tidak, tujuan produksinya itu apa, bagaimana cara produksinya, jumlahnya dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ini dilihat bagaimana perusahaan tersebut melakukan pemasaran terhadap produknya, tinjauan pemasaran bagaimana, terus segmentasi pasarnya gimana. Yang kedua itu ada aspek kuantitatif. Di aspek kuantitatif ini yang dapat diukur seperti keuangannya melalui laporan keuangannya. Yang kedua itu ada aspek jaminan dan asuransi. Di jaminan asuransi itu biasa disertakan jaminan apa yang diberikan ketika melakukan pembiayaan dan asuransi. Untuk materi yang ke-8 itu akan membahas tentang analisis aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Nah, di analisis aspek kualitatif itu dilihat yang tidak dapat dihitung, tetapi bisa dilihat dan dianalisis. Aspek kualitatif itu terbagi menjadi 4, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Itu ada aspek yuridis berupa biodata diri seperti legalitas perusahaan, KTP, kartu keluarga, buku nikah, NPWP dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada aspek manajemen, seperti manajemen perusahaannya bagaimana, terus jumlah karyawannya gimana, berapa dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aspek produksi. Di situ dilihat bagaimana proses produksinya gimana, tujuan produksinya apa, berapa jumlah yang mau diproduksi dan lain sebagainya. Yang keempat ada aspek pemasaran. Di situ dilihat bagaimana segmentasi pasarnya, barang substitusinya dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu di aspek kuantitatif. Di aspek kuantitatif ini aspek yang dapat diukur seperti aspek keuangannya bagaimana. Di aspek keuangannya itu kita lihat bagaimana laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut yang melakukan pembiayaan. Terus yang kedua ada jaminan dan asuransi. Di jaminan asuransi dilihat apa jaminan yang diberikan perusahaan kepada pihak bank ketika melakukan pembiayaan. Biasanya itu berupa surat tanah, NPWP, legalitas perusahaan dan sebagainya. Terus asuransi juga dilihat ketika melakukan pembiayaan. Sekian video kali ini mengenai pendapat saya tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Syahrial Ar-Rasyid selama mata kuliah manajemen pembiayaan Bank Syariah. Lebih kurang saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.